Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya di video ini. Saya ingin bertanya guys, kenapa guys ya darah orang Indonesia itu begitu murah guys? Soalnya gimana, begitu lumrahnya di negara kita gitu ya. Banyak pembacokan, pembunuhan, pemerkosaan. Kenapa ya begitu murah? Soalnya gini guys, ada yang datang kepada saya, orang Saudi asli itu, mungkin sekitar umuran 35, dia itu punya pembantu orang Indo. Dia lihat TikToknya pembantu itu orang Indonesia ya. Dia itu bertanya kepada saya perihal kenapa di Indonesia, bilangnya pakai bahasa Arab, cuman saya diterjemahin saja. Bilangnya, kenapa di Indonesia itu pembacokan, pembunuhan begitu lumrah, begitu murahnya itu nyawa seseorang itu begitu murah. Kenapa? Soalnya dia nunjukin video kepada saya di TikTok itu, ada yang pembunuhan, terus pemerkosaan, terus pembacokan. Bilangnya itu kenapa sangat murah banget itu darah orang Indonesia itu. Saking murahnya, kata dia, di setiap kampung pasti ada aja yang mati gitu, mati dibunuh gitu, bilangnya gitu. Saya bilang, enggak, jadi enggak terlalu rumah, cuman kata saya bilang, kalau misalkan ada masalah gitu orang Indonesia, pasti hubungannya itu dengan darah gitu. Bukannya murah gitu, tapi harga diri, saya bilangnya gitu, tapi harga diri gitu. Terus dia bilang lagi buat saya, iya, hukum di kamu gimana? Bilangnya gitu. Hukum di saya kan nggak seperti di sini, saya bilang gitu. Kalau di saya sih hukumnya nggak seperti hukum Islam. Nah itu dia bilang gitu. Coba kalau misalkan kalau di Indonesia menerapin itu hukum Islam, kata dia, akan aman sentosa. Dia bilang gitu. Darah akan lebih mahal. Dia bilang gitu. Darah orang, nyawa orang itu akan lebih mahal. Seperti di sini. Kata dia, kalau di sini hukumnya hukum Islam. Mati dibalas mati, mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, kaki dibalas kaki. Dalam artian kalau misalkan kita menyebabkan cedera kepada orang itu, cederai lagi orang itu dengan konsekuensi yang sama. Kalau membunuh, bunuh lagi. Kalau misalkan mata, dibutain lagi. Tapi bisa dibayar di sini juga kalau misalkan ada orang yang dibunuh, dia bilang gitu. Ada orang yang dibunuh secara brutal misalkan, ataupun yang tidak secara brutal, ataupun mati lah gitu, mati dibunuh gitu, sama orang Saudi lagi, ataupun sama orang luar negeri gitu, orang luar Saudi gitu. Kalau misalkan tidak mau dibunuh, harus bayar dia. Dia bilang dianya itu mahal guys, mahal. Iya, triliunan. Kalau dirupiahkan triliunan itu uang diatnya. Itu juga kalau misalkan si pihak yang dibunuhnya itu ridho, tapi kalau nggak ridho ya bunuh lagi. Tapi kalau di sini itu lebih manusiawi menurut saya mah. Lebih manusianya gimana kalau misalkan nih ada seseorang, misalkan orang Saudi dibunuh sama orang luar daerah Arab Saudi, misalkan dibunuh. Nah, terus si pembunuhnya itu dicari sama polisi, contoh, dicari sampai polisi dikejar, ketemu dia mau ketangkep, dia itu lari terus, tapi dia itu ditembak sama polisi itu kakinya sampai kena. Nah, sama pihak Saudi itu nggak langsung dibunuh, tapi diubarin dulu lah gitu, disembuhin dulu, si kakinya itu disembuhin dulu, terus dicek kesehatannya gitu. Jadi nggak langsung dipenggal itu, enggak. Jadi ada sisi manusiawinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah dicek,
kakinya itu misal yang tembaknya itu udah bagus, udah baik, udah normal, udah sehat, nah hukum pancung dilaksanakan gitu kalau di sini. Tapi saya belum kuat kalau lihat orang yang dihukum pancung itu, soalnya saya nggak bisa ngebayangin gitu. Nah bilangnya gitu. Dan kenapa ya hukum di kita gitu ya. Terus kata dia lagi, terus yang di Indonesia itu yang dibunuh, si pembunuhnya itu aman-aman saja, cuman udah saja bas, dia bilang gitu, cuman dibawa ke penjara sudah aman, dia bilangnya gitu, gak akan ada efek jerak. Dia bilangnya gitu sama saya cuman dia mendengarkan saja sampai dia bosan cerita gitu. Tapi kalau dikaji ulang lagi untuk diri kita, ya emang betul sih, emang betul. Ada di Madura, ya ada yang carok. Terus kemarin tuh ada berita di Ciranjang kalau nggak salah, pembunuhan. Terus lagi ada mutilasi. Begitu murahnya di Indonesia itu ya. Tapi mudah-mudahannya kedepannya negara kita semakin maju, hukumnya itu semakin tajam gitu. Jadi nggak tajam ke bawah gitu, tapi tajam ke atas sama tajam ke bawah gitu. Jadi hukumnya hukum adil. Apa itu hukum adil? Hukum adil itu nggak lihat sanak saudara, nggak lihat teman, nggak lihat sahabat, nggak lihat raja, nggak lihat presiden, semuanya itu rata. Itu hukum adil. Walaupun itu saudara kita, tapi dia salah, tuntut gitu. Itu namanya hukum adil. Mudah-mudahan Indonesia sekarang semakin berjaya lagi, semakin baik lagi, semakin makmur, dan semakin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Segitu video kali ini guys.